Pemirsa, setelah video penolakan bantuan sosialnya viral, Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Indra Zainal meminta maaf. Menurut Kepala Desa, dirinya hanya menyampaikan keluh kesah terhadap data penerima bansos yang dinilai bermasalah. Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, Indra Zainal Alim, meminta maaf atas pernyataannya yang menolak bantuan sosial. Menurutnya, ia hanya menyampaikan keluh kesah para kepala desa terhadap data penerima bansos yang dinilai bermasalah, sehingga menimbulkan kisruh di tengah masyarakat. Sebelumnya, video penolakan bantuan sosial oleh Kepala Desa Jalan Cagak viral di media sosial. Kepala desa ini kesal akibat kebijakan distribusi bantuan sosial yang dianggap tumpang tindih. Dengan statement-statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai kepala desa Jalan Cagak, tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini. Kepala Desa Jalan Cagak kemudian meminta pemerintah daerah serta pusat mengkaji ulang data penerima bansos agar tepat sasaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah bergabung bersama kami Kepala Desa Jalan Cagak Subang, Bapak Indra Zainal Alim. Selamat sore Pak Indra. Selamat sore. Ya, Pak Indra, apa alasan yang membuat Bapak memutuskan untuk meminta maaf? Jadi intinya permintaan maaf tersebut adalah, pertama saya klarifikasi dulu, itu bukan penolakan dari kami untuk mendapat bantuan. Tapi proses tersebut adalah carut-marutnya pendataan siapa yang akan mendapat bantuan tersebut. Nah, kemudian kami memutuskan minta maaf karena mungkin ini adalah salah satu kurang sadarnya saya pribadi, kurang etik untuk mengungkapkan protes tersebut di media sosial. Gitu. Baik, Pak Indra, sebenarnya apa sih Pak tolak ukur yang Bapak katakan ya di video yang viral bahwa terjadi kericuhan atau kegaduhan? Apa sih Pak yang membuat Bapak berbicara seperti itu? Tolak ukurnya apa Pak? Karena awalnya ada surat edaran dari Dinas Sosial Kabupaten seusai video dari Bapak Gubernur Jawa Barat yang memerintahkan RT dan RW untuk mendata bahwa siapa saja orang yang akan mendapat bantuan yang terdampak COVID-19 ini. Nah, setelah dapat surat edaran tersebut, kami mendata dan menugaskan RT dan RW untuk semua terdata yang memang terdampak COVID-19 ini. Nah, setelah itu terjadi, ada statement bahwa bantuan provinsi hanya akan diambil dari DPKS, yang melemahkan bahwa yang data dari RT RW itu seolah-olah tidak berguna, begitu Mbak. Baik, jadi ini sebenarnya permasalahannya mengenai data ya Pak. Kalau warganya sendiri sudah ada yang protes atau mungkin marah ke kepala desa Pak? Kalau warga marah ke kepala desa langsung hanya satu, sering marah warga itu adalah RT yang mengumpulkan data. Nah, di kami ini sebenarnya Mbak, tidak ada permasalahan masalah bantuan sudah turun atau belum. Di kami ini yang menjadi masalah itu keluh kesah RT RW ini adalah mereka sering mendapat caci maki, kemudian sering dapat sorotan dari para warga. Kemudian yang dikumpulkan data tersebut akhirnya datang tumpang tindih keterangan dari pihak terkait masalah pendataan ini. Itu yang menjadi kegaduhan, dan bukan berarti kegaduhan dalam hal bantuan belum turun, tapi kegaduhan dalam pendataan yang carut-marut seperti
Baik, di media sosialnya Bapak Gubernur Jawa Barat mengatakan ada 1,7 juta data KK yang diinput ini ternyata invalid. Jadi ada beberapa yang hanya nama dan mungkin hanya nama dan alamat tanpa ada NIK, Pak. Kalau di Desa Jalan Cagak sendiri seperti apa, Pak? Kalau di Desa Jalan Cagak, semua kami data dengan berdasarkan dari KK masing-masing penduduk. Jadi semua NIK kita data dan masukkan. Terakhir kami mendapat himbauan bahwa pendataan untuk masuk sebagai yang menerima bantuan itu harap dicantumkan nomor telepon. Kami berlembur sampai jam 2 malam untuk mendata warga-warga yang diajukan mendapatkan bantuan dengan mencantumkan nomor telepon masing-masing kakak. Nah, ini yang menjadi para RT dan RW datang ke desa dengan keluh akan mendapat bantuan bansos dari kepala desa karena RT RW ini akan menjadi sasaran pertama dari warga kami. Begitu, Mbak. Baik. Apakah ada langkah ke depan Pak agar carut marut ini tidak terjadi lagi di daerah Anda? Kami dari bawah ini sebenarnya apapun yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, apalagi desa, ini akan selalu mengikuti arahan dari atas. Akan tetapi, saya sebagai kepala desa, mewakili kepala desa yang lainnya, mohon kepada pihak-pihak yang pembuat kebijakan, sebelum kebijakan itu diturunkan, artinya dikaji lebih baik dan lebih matang, agar terstruktur dan sistematis. Baik, terima kasih Pak Indra Zainal Alim, Kepala Desa Jalan Cagak telah bergabung bersama kami di Anju Sore. Pemirsa, karena sepi pelanggan panggilan pekerjaan karena corona, Iron Man berjualan takjil. Ya, setiap pembeli berkesempatan untuk foto dengan Iron Man. Inilah kesibukan Iron Man asal Cirebon, Jawa Barat saat berjualan takjil di kawasan Pantura. Di sela kesibukan berjualan takjil, Iron Man ini selalu menyempatkan diri untuk berfoto bersama setiap pembeli. Harga yang murah dan kostum Iron Man menjadi daya tarik bagi warga yang melintas. Wah, ya unik sekali Mas, karena jarang-jarang. Dan lagi pula setelah kita beli ini, kita boleh selfie. Minimalnya untuk menghibur anak-anak bisa sekali gitu. Jadi ide ini sangat kreatif. Ada sosok Muhammad Zainus di balik kostum superhero ini. Sebelum berjualan takjil, Muhammad Zainus berprofesi sebagai cosplayer. Namun sejak corona melanda, Zainus memilih membantu sang istri memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Bapak Muhammad Zainal, penjual takjil yang menggunakan kostum superhero Iron Man. Selamat malam Pak Zainal. Iya, malam Mbak. Baik, Pak Zainal, dari mana ini ada muncul ide untuk memakai kostum Iron Man saat berjualan takjil? Ya, itu inisiatif sendiri sih, karena profesi saya cosplayer gitu. Baik, Pak Zainal ini mendapatkan kostum Iron Man-nya dari mana, Pak? Saya beli dari rekan sih, kita sama teman. Berapa biaya pembelian ini, Pak? Ya, bervariasi sih, dari mulai harga 3 juta sampai 5 juta. Kalau misalnya tidak jualan takjil, Bapak dengan kostum Iron Man ini biasanya bekerja sebagai apa, Pak? Saya biasanya di event-event kayak ulang tahun, petanan, gitu, acara-acara hajatan, dan di mall-mall juga. Baik, sekarang karena corona jadi tidak ada panggilan ya, Pak ya? Iya, betul, sepi job. Di-cancel semua. Di-cancel semua. Apa sih Pak rasanya memakai kostum Iron Man tersebut? Panas tidak? Ya, jelas panas, gerah. Panas banget. Beratnya berapa itu Pak kostumnya? Beratnya sekitar 7-8 kiloan. Wow. Oke, berapa paling lama Anda menggunakan kostum ini? Paling kuat maksimal 2 jam aja.
2 jam ya. Biasanya ini jualan takjil pakai kostum Iron Man itu mulai jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Karena di Pantura Cirebon ini kan panas sekali Pak. Iya, karena menyesuaikan dari paparan ini sama matahari. Jadi sekitar setengah 4-an lah, jam 4-an sampai maghrib menjelang. Baik, ada perbedaan nggak Pak? Laku atau tidak lakunya, ramai pembelinya pada saat tidak pakai kostum Iron Man dengan yang pakai kostum Iron Man, lebih ramai mana Pak? Jelas lebih ramai pakai kostum sih. Jadi ada kesan tersendiri gitu. Oke, yang mempunyai ide untuk free selfie ini siapa? Ya sendiri sih, karena ya memang biasanya kan saya di mall, isi ngibur pengunjung mall gitu, buat objek selfie, foto gitu. Baik, Anak-anak, gitu. terima kasih Pak Zainal, penjual takjil yang menggunakan kostum Iron Man telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia kini mencapai 10.118 orang. 792 diantaranya meninggal dunia, sementara 1.522 orang dinyatakan sembuh. Konfirmasi kasus positif pada hari ini adalah 10.118. Di antara konfirmasi positif sebanyak 10.118, kalau kita lihat sebaran umurnya, sekitar 54% berada pada kelompok umur 30 sampai dengan 59 tahun. Inilah kelompok terbanyak. Kemudian disusul dengan usia 60 sampai 79 tahun pada kisaran 16%. Pada kisaran 15 sampai 29 tahun ini ada sekitar 15%. Balita 0,6%. Sementara yang usia lanjut di atas 80 tahun angkanya pun menunjukkan sekitar 1%. Kondisi imunitas mereka yang baik sehingga yang sembuh menjadi 1.522. Yang meninggal 792 dan masih didominasi oleh faktor komorbid yang baik komorbid tunggal maupun komorbid yang lebih dari 1.